Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Viva Rinawati dari kelas 2A. Hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah tutorial cara untuk mengakses Center Library Catalog atau yang biasa disebut dengan OPAC, yaitu Online Public Access Catalog yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. OPAC ini biasanya digunakan untuk menelusuri koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut ini adalah tutorialnya dan selamat menyaksikan. Untuk cara pertama, kita bisa akses melalui web uinjkt.remotelog.com. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini, kita langsung scroll aja ke bawah, terus kita pilih di bagian Local Research, jadi khusus dari UIN Jakartanya, dan kita pilih Center Library Catalog. Untuk cara keduanya, cara yang lebih mudah, kita bisa akses melalui web tulis.uinjkt.ac.id. Nah, ini jadi kita bisa langsung masuk ke dalam OPAC-nya. Di sini terdapat berbagai banyak informasi tentang koleksi yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Di sini ada 5 koleksi. Yang pertama ada buku. Buku ini yang paling banyak koleksinya, yaitu sekitar 47.794. Yang kedua ada koleksi audiovisual berjumlah 87. Yang ketiga ada terbitan berkala. Ini terkait dengan jurnal-jurnal yang dikoleksi oleh Perpustakaan Pusat berjumlah 9.634. Kemudian ada Winana, merupakan koleksi-koleksi semacam terbitan langsung dari UIN Jakartanya yang berjumlah 47.436. Dan ada e-research terkait dengan e-book dan juga jurnal-jurnal yang berjumlah sekitar 2.102. Kemudian kita scroll ke bawah sini. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada My UIN yang merupakan link-link yang terdapat di lingkup UIN Jakarta. Misalnya ada di link UIN Jakarta, ada pusat perpustakaan, ada repository UIN Jakarta, ada OneSearch. OneSearch ini biasanya digunakan untuk mengetahui koleksi apa saja yang ada di UIN Jakarta, tidak hanya di perpustakaan pusatnya, tetapi juga di berbagai perpustakaan fakultas UIN Jakarta. Kemudian ada OGS UIN Jakarta, ada AIS. Nah, AIS ini biasanya terkait dengan nilai atau data-data mahasiswa. Kemudian ada akademik UIN Syarif Hidayatullah, ada lembaga penjamin mutu, ada pusat penelitian dan penerbitan, dan ada Pustipanda. Yang kedua di sini ada bagian e-jurnal. Ada Emerald Insight, Tyler, IBSCO Hotlist, Sheikh Publishing, JSTOR, Oxford Islamic, Oxford Journals, Springer, Sagesse Research, dan ada Cambridge. Dan di bagian e-book ini ada Cambridge, ada IG Publishing, Wiley, IG, IBSCO, Oxford, Gale Virtual Reference Library, Brill, dan ada Emerald. Dan bagian keempat ini, research tools-nya itu ada 4 macam, yaitu ada Mendeley, Turnitin, Zotero, dan Grammarly Tools. Kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada jam bukanya,
atau jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat itu bukanya dari jam 8.30 sampai jam 4 sore. Terus di hari Jumatnya untuk istirahatnya itu dari jam 11 sampai jam setengah 2 siang. Terus Sabtu Minggunya itu libur. Untuk alamatnya ada di Jalan IRH Juanda nomor 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Untuk kontak lebih lengkapnya itu ada nomor telepon, ada email, dan ada websitenya. Nah, jadi di sini tuh ternyata lengkap sekali ya, ada berbagai banyak informasi yang bisa dijelaskan dengan detail, yang bisa kita lihat atau kita pahami dahulu sebelum kita berkunjung langsung ke perpustakaannya. Misalkan di sini saya ingin mencari tentang manajemen perpustakaan. Kita tulis aja di sini manajemen perpustakaan. Terus kita klik yang search. Nah, di sini banyak sekali contoh-contohnya. Kita bisa scroll sampai 10 lebih halaman. Misalkan di sini saya pilih yang ini, manajemen perpustakaan sekolah, kita klik aja. Di sini ada 5095 ya dokumennya, banyak sekali. Oke. Nah, di sini contohnya seperti ini detail bukunya. Ada nomor panggil. Nomor panggil ini biasanya digunakan untuk menentukan di mana letak buku tersebut. Jadi mempermudah kita jika misalnya kita datang langsung ke perpusnya itu, kita bisa lebih gampang untuk mencari bukunya dengan melihat nomor panggil ini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan petunjuknya buku ini itu berada di lantai berapa. Dan untuk judulnya itu, judul bukunya itu tadi manajemen perpustakaan sekolah, koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pelayanan perpustakaan. Pengarangnya itu Desi Amidasti, pengarang tambahannya Aris Triyono, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sini tuh ada lokasinya, tetapi ini belum ada. Terus untuk lebih detailnya bisa terlihat di sini. Ini tulisannya tersedia satu buku, dan buku satunya lagi itu bisa kembali di tanggal 13 Mei 2024. Ada barcode-nya juga, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Terus kita cari apakah ada PDF-nya. Ternyata tidak ada. Oke, kita bisa back lagi. Terus kita bisa pilih misalkan manajemen pendidikan, contoh keduanya. Nah, di sini banyak sekali, ada 10.158 dokumen. Wow, banyak sekali ya. Nah, di sini misalkan contohnya manajemen PAUD. Detailnya seperti ini. Nomor panggilnya itu di 372.21. Jadi nomor panggil ini seperti kayak raknya gitu. Dari 000, terus ada 100, ada 200, ada 300. Nah, ini kan nomor panggilnya 372, jadi kita bisa cari di rak yang angkanya 300-an. Jadi lebih gampang kita untuk menemukan bukunya ini. Judul bukunya manajemen PAUD, pengarangnya adalah Mulyasa. Nah, untuk lokasinya ini bisa lebih kelihatan ya, lebih detail di ruang koleksi umum lantai 4.
Di sini ada 5 jenis bukunya, versinya itu ada banyak, ada 5 dan tersedia semua. Terus ada barcode-nya juga, dan untuk PDF-nya ternyata tidak ada PDF-nya. Oke, kita klik lagi aja. Terus koleksi bukunya tadi kan hampir sama kayak tadi ya, cuman ini lebih detail lagi, ada buku teks, ada buku corner, ada buku reference. Misalkan saya pilih buku teks. Oh, ini campuran, ada bahasa Inggris juga. Ada bahasa Indonesia juga. Oke. Misalkan di sini saya pilih yang sosiologi dakwah. Nah, di sini ada 2 versinya dan tersedia semua. Di sini ada ISBN, ada subjeknya, ada kata kuncinya, ada kota terbit, penerbit, pengarang, dan lain sebagainya. Kurang lebih sama sih buku teks, buku corner, dan lain sebagainya itu. Dan buku referensi ini. Kemudian untuk contoh koleksi yang kedua itu ada koleksi audiovisual. Kita bisa klik aja langsung. Untuk koleksi audiovisual ini seperti multimedia, compact disc, dan DVD itu biasanya itu gak sembarangan, jadi harus melalui pustakawan karena takutnya filenya itu bisa hilang atau bagaimana. Jadi lebih aman untuk langsung melalui pustakawannya supaya bisa dicarikan atau dibantu untuk menemukannya. Contoh multimedianya ini seperti ini. Jadi kita bisa dengar langsung melalui komputer gitu. Nanti bisa dibantu oleh petugasnya. Ada konteksnya. Nah, ini seperti kayak kaset gitu. Misalkan panduan pembelajaran dan penerapan perpajakan. Oke, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Terus ada terbitan berkala. Nah, di sini ada 5 macam, yaitu ada jurnal, ada indeks artikel jurnal, ada majalah, ada proceeding, dan ada clipping digital. Kita buka jurnal. Di sini ada banyak sekali, ada 941 koleksi. Banyak sekali. Misalkan jurnal yang handep ini, jurnal sejarah dan budaya. Oke. Nomor panggilnya 900-an 07/01/2023. Jadi ini jurnal baru. Tahun lalu, tahun 2023. Terus ada indeks artikel jurnal. Ada 7.507 koleksi.
Terus ada majalah sekitar 1086 koleksi. Misalkan contohnya Bank Indonesia dedikasi untuk negeri 202. Call numbernya nggak ada. Ada publishernya yaitu Bank Indonesia, subjeknya juga Bank Indonesia, keywordnya juga Bank Indonesia. Untuk lokasinya tidak ada. Oke, kita balik lagi ke proceeding. Proceeding ini ada 52 koleksi. Misalkan kita pilih yang proceeding book, the 1SD International Complementary Nursing Issue and Updates in 2015. Lokasinya ada di ruang koleksi referensi lantai 5. Ada 3 jenis bukunya dan tersedia semua. Call numbernya yaitu 610.73. Oke, kita balik lagi. Ada clipping digital. Ada 48 koleksi. Kita klik ini. Call numbernya 320.959. Judulnya wacana seputar RUU Politik. Azumardi golput atas kesadaran sendiri, boleh saja. Menarik ya judulnya. Terus publishernya itu dari Pelita. Lokasinya ada di ruang clipping lantai 6. Oke, kita bisa balik lagi. Kita back lagi ke bagian Winana. Winana ini banyak banget contohnya. Misalnya ada buku ajar, skripsi, tesis, disertasi, proceeding, publikasi, album wisuda, jurnal, laporan KKN, buku karya dosen, bunga rampai. Kita coba klik yang laporan KKN. Di sini ada 1162 koleksi. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buka yang maksimalisasi kurikulum terintegrasi di program studi ekonomi pembangunan. Publishernya tahun 2019. Oke, kurang lebih seperti ini detailnya. Terus kita coba klik yang buku karya dosen. Ada 344 koleksi. Seperti ini. Kita klik yang manajemen mutu pendidikan, teori dan kebijakan. Call numbernya karya dosen 371.2 JEJM. Publishernya Kencana. Subjeknya pendidikan, manajemen administrasi. Dan lokasinya berada di ruang koleksi umum lantai 4. Oke. Dan terakhir ada e-researchers. Di sini ada 2 jenis atau 2 macam, ada e-book dan ada jurnal. Kalau e-booknya itu sekitar 2060 koleksi. Seperti ini contohnya.
Misalnya kita pilih yang metode penelitian bahasa. Pengarangnya Muhammad, kota terbitnya Yogyakarta, tahun 2011. Lokasinya di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bisa diakses secara elektronik yaitu dengan aplikasi digital Library UIN Jakarta dari Play Store. Ini tersedia. Untuk PDF-nya tidak ada. 320 halaman, ukurannya 21 cm. Dan yang kedua ada jurnal. Jurnal ada 42 koleksi. Misalnya di sini ada keluarga Sakinah, alumni pesantren tahfidz, pendekatan konseling perkawinan. Bahasanya Indonesia, volumenya 05, nomor 02, tahun 2020. Deskripsi fisiknya 20 halaman dengan ukuran 29 cm. Dan bisa akses melalui morarev.kemenak.go.id. Oke. Kita back langsung ke sini. Di sini ada galeri foto. Oh, nggak ada. Perpustakaannya di sini ada banyak, ada 13 macam perpustakaan fakultas. Yang pertama ada FITK, ada FA, FU, FDIKOM, FSH, FDI, FPC, FPEP, FST, FIKES, FISIP, FK, dan SPS. Oke, menunya quick access-nya bisa melalui UIN Jakarta, melalui AIS, repository, maupun melalui OneSearch UIN Jakarta. Nah, bisa melalui dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.